puji nama Tuhan. Satu berkat dan karya Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Kita percaya saat sore hari ini kita tetap bersemangat. Walaupun kita tahu bahwa suasana hari ini di luar hujan mungkin. Tapi kami percaya bahwa berkat Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Amin. Kita akan mulai ibadah kita pada pertengahan minggu ini. Pada hari Kamis ini kita percaya inilah satu kerinduan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kita percaya inilah di saat kita datang kepada Tuhan ada satu kerinduan bahwa ini Tuhan, inilah kami, inilah hati kami Bapa yang senantiasa menyembah dan memuliakan nama Engkau Bapa. Haleluya Tuhan, kita serahkan hati kita. Haleluya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Haleluya Tuhan. Kita mau katakan Bapa datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kita mau katakan kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya Tuhan. Datang dan menyembah, Kau nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku.
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau berikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang melimpah atas hidup kami Bapa. Terima kasih buat Engkau Allah Immanuel yang sedang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Rencana-Mu indah dalam hidup kami Tuhan, rencana-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, di dalam setiap pergumulan kami ada jalan keluar atas Engkau Bapa. Saat kami berserah pada Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau senantiasa berserta dalam hidup kami Bapa. Berkati ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir nanti Tuhan. Berkati buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu senantiasa menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu senantiasa menjadi rema dalam hidup kami Bapa. Berkati hamba-Mu yang membawa firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap beribadah pertengahan minggu kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam, kembali kita akan memuji nama Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang besar dan dahsyat. Haleluya Tuhan. Dia adalah sumber kekuatan dalam kita, amin. Kau milikku di surga, cara yang ku ingin di bumi hanya Kau. Bisa ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku miliki bumi hanya Kau. Katakan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku.
kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Ya Tuhan, kita akan doa untuk firman-Mu Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari kembali Tuhan, buat kembali Kau beri kesempatan dalam hidup kami Tuhan, untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Dan tibalah saatnya Tuhan kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Berikan hati yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kau siapkan hati dalam hati kami Tuhan, ruang yang terbaik untuk firman-Mu Tuhan. Agar senantiasa firman itu tumbuh dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Kamis, selamat bertemu kembali di dalam ibadah pertengahan minggu kita. Kita bersyukur bahwa kita kembali diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tadi kita sudah sama-sama menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan sebagai satu bentuk pengakuan kita bahwa cuman Allah satu-satunya milik kita di dunia. Dan biarlah itu tidak hanya menjadi pujian tetapi benar-benar menjadi satu pernyataan buat iman kita. Nah, pada malam hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, masih berbicara tentang Allah adalah Allah kita dan kita adalah umat kepunyaan Tuhan. Selama 1 bulan ini kita sudah banyak mendapatkan pemahaman, mendapatkan pengajaran tentang asal muasal dan alasan kenapa Tuhan memberikan pernyataan ini. Kita sudah mendengar bahwa dengan adanya Tuhan menjadi Allah kita dan kita adalah umatnya Tuhan, maka secara langsung kita melihat bagaimana penyertaan dan berkat-berkat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama bahwa sebenarnya ungkapan dan ucapan ini pertama kali adalah ucapan yang secara khusus, secara eksklusif Tuhan berikan kepada Israel. Bagaimana Tuhan memberikan janji ini kepada Abraham. Dan kalau kita perhatikan di dalam perjanjian baru ada satu peneguhan dari setiap janji-janji Tuhan. Ada semacam penggenapan dari setiap janji-janji Allah, yaitu di dalam Kristus, di dalam pengorbanan Kristus. Sampai akhirnya dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, maka dia berhak untuk menerima perjanjian Allah dengan Abraham. Dan itu adalah kasih, karunia, dan kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan baik-baik, menjadi umat pilihan Allah tidak hanya sekedar sebutan. Ini adalah panggilan di mana di dalam panggilan tersebut termuat rencana Allah. Ada satu rencana Allah yang besar ketika Allah menyebut keturunan Abraham atau orang-orang yang percaya kepada Kristus menjadi umatnya. Yaitu adanya satu rencana Allah untuk mewakili Dia di dunia ini. Nah, panggilan ini adalah tindakan kasih dan anugerah Allah untuk mewujudkan penebusan umat manusia. Kalau kita sudah memperhatikan dengan seksama bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Kasih Allah yang besar termuat di dalam panggilannya, di dalam kerinduannya untuk menebus seluruh umat manusia. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik bahwa ketika kita dipilih dan dipanggil oleh Allah, ini adalah pemilihan Allah. Bukan karena kehebatan, bukan karena kelebihan yang dimiliki oleh kita maupun bangsa Israel. Kalau kita memperhatikan dengan seksama di dalam Mazmur pasal yang ke-67. Mazmur pasal yang ke-67 ayat yang kedua.
Di sana dikatakan, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Daud menyadari sekali bahwa panggilan Allah adalah panggilan yang istimewa dan itu yang ia perlukan. Untuk itu Daud mengajarkan kita bagaimana Allah menunjukkan belas kasihannya. Bagaimana kita membutuhkan penyertaan Tuhan di dunia ini. Nah, dikatakan bahwa bangsa Israel dipilih semata-mata karena anugerah Allah. Kalau kita melihat juga di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, bukan karena banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Di sana dijelaskan bahwa Allah memilih bangsa Israel bukan karena kegagahannya. Dan hal ini kelihatannya aneh. Karena manusia pada umumnya memilih sesuatu melihat dari kekuatannya, kebijaksanaannya, kecakapannya. Tetapi yang menarik adalah ketika Allah memilih Israel, ketika Allah memilih kita, Dia memilih yang dianggap oleh dunia lemah, yang dianggap oleh dunia bodoh. Sehingga kalau kita perhatikan, manusia tidak punya kesempatan untuk memegahkan diri di hadapan Tuhan. Dan pemilihan Allah semata-mata karena kasih karunia dan kebesarannya. Selain itu, kalau kita perhatikan bahwa Allah tidak memilih yang cakap, Allah tidak memilih yang hebat, karena Dia adalah Allah yang besar, karena Dia adalah Allah yang hebat. Nah, kalau kita mendasari dari 1 Korintus 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31 di sana berkata, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak layak bagi banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah bermegah di dalam Tuhan. Nah, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, dikatakan bahwa Allah memilih kita di luar perhitungan manusia. Allah memilih hanya semata-mata berdasarkan kasih dan anugerah-Nya. Namun demikian, Allah ingin menjadikan umat-Nya suatu pujian dan kemuliaan. Kalau kita perhatikan di dalam Imamat pasal yang ke-26, judul perikopnya berbicara tentang berkat. Di sana disebutkan bahwa ketaatan umat kepada Allah menjadikan mereka diberkati dan menjadi keajaiban di antara bangsa-bangsa. Dan semua ini hanya oleh inisiatif Allah. Dialah yang akan memampukan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mendapatkan kesimpulan. Yang pertama, Anda dan saya adalah orang pilihan. Anda dan saya dipilih bukan karena kehebatan dan kegagahan kita. Kita dipilih karena semata-mata oleh anugerah Allah. Yang kedua, apa yang bisa kita tangkap melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini? Saudara, kalau saudara menganggap saya tidak bisa Tuhan, saya tidak mampu, saya masih banyak kelemahan. Bukankah Ia adalah Allah yang memperlengkapi kita? Bukankah Ia adalah Allah yang akan memampukan kita? Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mau terus belajar taat,
Mari kita mau terus belajar setia kepada Tuhan. Panggilan istimewa, sebutan Tuhan menyebut kita sebagai umat-Nya adalah keistimewaan yang Tuhan berikan. Saudara diajak untuk menjadi mitranya Tuhan. Saudara diajak untuk masuk ke dalam rencana Tuhan. Bukankah itu adalah panggilan yang istimewa? Bukankah itu adalah panggilan yang terhormat? Saudara dan saya, mari kita mau hidup lebih bertanggung jawab lagi setiap harinya. Karena panggilan Allah menuntut ketaatan kita. Panggilan dari Tuhan menuntut respon kita. Minggu lalu kita sudah mendengar bahwa melalui panggilan yang Tuhan berikan, yaitu saudara disebut sebagai umat pilihan, disebut sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, agar kita bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Untuk itu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan menjadikan saudara dan saya di mana kita akan menceritakan perbuatan Allah yang ajaib, tidak perlu khawatir akan hidupmu karena Tuhan akan memasyurkan engkau. Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan akan menjadikan engkau pujian dan kemuliaan di antara segala bangsa. Untuk itu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, engkau adalah umat pilihan Tuhan. Mari kita mau terus hidup taat. Kita mau terus hidup sesuai dengan panggilan kita, yaitu kita menceritakan kemuliaan Tuhan. Biarlah saudara dan saya terus hidup semakin hari kita mau menceritakan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Dan saudara, kalau hari-hari ini engkau mengalami persoalan dan mukjizat, lalu kemudian Tuhan tolong saudara, di mana melewati setiap persoalan dan ujian, saudara akan dipakai untuk ceritakan kemuliaan Tuhan. Tidak ada duka yang terlalu dalam ketika saudara berjalan di dalam rencana Tuhan. Bahkan apa yang dianggap oleh dunia sebagai kedukaan pun Tuhan akan ganti menjadi sukacita. Tuhan akan ganti dan Tuhan akan buka setiap kain kabung kita. Untuk itu umat pilihan Tuhan, tetaplah taat kepada Tuhan. Tetaplah ikuti kehendak dan rencananya. Mari tahun 2021 ini Jemaat GBI Purwadadi kita mau melangkah sebagai umat pilihan Tuhan. Kita mau terus memandang Allah yang adalah Allah kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan saudara. Dan saudara bisa dipakai, saudara bisa terus semangat, bisa terus memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau adalah Allah yang besar. Biarlah hidup kami terus bergantung kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang berkenan untuk memanggil kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di dalam ibadah minggu kita. Salam untuk keluarga.